Doa di bandara, doa di rumah makan, doa di tempat umum. Berdoa bukan? Kenapa Tuhan tidak marah? Padahal perintahnya dan permintaannya kalau berdoa masuk kamar kunci pintu. Tapi kenapa kita bisa doa di tempat-tempat umum, tempat terbuka dan dia diam saja? Ternyata kata doa di Matius 6 itu bukan doa makan, bukan doa perjalanan, bukan doa di rumah sakit, bukan doa waktu mau tidur atau bangun tidur. Di Matius 6 ayat 6 inilah hubungan suami istri. Apabila ada dua orang yang bukan suami istri masuk kamar kunci pintu, bajingan itu saudara. Ya tidak? Jawab. Untuk apa dua orang yang bukan suami istri masuk kamar kunci pintu? Kalau tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin ada dua orang yang bukan suami istri masuk kamar kunci pintu. Jadi yang masuk kamar dan kunci pintunya itu hanya suami istri. Sebab dua orang itu melakukan hubungan intim. Dan ternyata inilah kekristenan. Maka itu pertanyaannya. Sampai akhir November 2006. Sudahkah saudara doanya seperti suami istri? Jadi ngerti maksud saya dari awal saya katakan. Apabila gereja dan pendeta tidak pernah mengkhotbahkan Kidung Agung, nggak pernah tertarik dengan Kidung Agung, pasti belum Kristen. Karena ini inti kekristenan. Maaf dalam nama Yesus ini penting. Begitu rindunya Yesus dengan kita, sampai dia tulis di kata terakhir ayat 8. Pertama saya dapat wahyuan, saya tersentak, Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan, tidak ada suami istri, khususnya istri, ketika melakukan hubungan intim, itu nafasnya nggak terengah-engah. Maaf, dengarkan ini rahasia yang luar biasa. Begitu jujurnya kitab suci ini, tanpa malu-malu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ketika dia tidur dengan kita, saya pakai bahasa ini langsung. Saudara, dalam bahasa Indonesia, hubungan intim suami istri itu bersetubuh, betul? Dan kalau hari ini ada tubuh Yesus yang dia memberikan kepada kita, pernahkah saudara menyadari bahwa perjamuan kudus inilah hubungan intim? Sebab dia bersetubuh dengan kita. Karena tubuhnya dia berikan kepada kita. Dengarkan rahasia ini. Darah. Enggak cuma tubuhnya diberikan kepada kita. Tapi darahnya. Dengar. Di dalam darah itu ada kehidupan. Betul? Maaf. Ketika suami tidur dengan istrinya. Bukan cuma tubuhnya yang nempel di tubuh suami. Maafkan saya, saudara, katakan ini apa adanya. Tapi sperma suami masuk ke tubuh istri. Bukankah sperma itu nyawa? Bukankah itu kehidupan? Dan bukankah itu darah? Ini persetubuhan. Dalam arti roh. Yesus menyatu dengan gerejanya. Sehingga dia memberikan tubuhnya dan darahnya kepada kita. Ketika suami istri tidur berdua. Dalam melakukan hubungan itu, maaf. Nafas si istri. Ini kesukaan Tuhan, saudara. Ketika kita dipuaskan oleh kasih-Nya. Roh Kudus tolong dalam nama Yesus. Dalam hukum hubungan seks. Saya ulangi lagi. Dalam hukum hubungan seks. Adik-adik yang belum menikah, kuduskan dirimu terus. Jangan kau berpikir jauh. Tunggu waktu Tuhan. Kalau engkau menikah, engkau baru mengerti ini. Sekarang kau simpan. Hanya untuk engkau dengan Yesus dan Yesus dengan engkau. Amin kan ini. Suami istri, mari kita lihat. Dalam hukum hubungan seks. Dunia akan punya istilah Latin namanya orgasme atau kepuasan.
terdalam. Seorang istri, tanda kalau dia puas mencapai titik klimaks itu. Maafkan saya harus ngomong apa adanya. Maka nafasnya itu akan kentara dari lubang hidungnya. Betapa dahsyatnya firman ini. Gembala-gembala, saya himbau, suruh datang suami istri dalam jemaat perpasang. Suami istri belajar jujur. Di dalam masalah seks, 90% lebih istri yang selalu menderita, bukan suami. Dalam masalah seks, maka itu gereja harus membuka ini. Kalau gereja tidak pernah membuka masalah seks dalam jemaatnya, dan gembala didatangi perpasang dari keluarga jemaatnya, lalu gembala menanya dengan jujur dan jemaatnya jujur juga, apakah kalian saling memuaskan dalam hubungan suami istri atau tidak? Kalau tidak, terjadi perselingkuhan dalam keluarga Kristen. Karena bagaimanapun kita tetap manusia yang saling memerlukan rasa puas itu. Tapi ketika kita suami istri tidak pernah terbuka satu dengan yang lain, secara wajar manusia akan cari pelampiasan, jalan keluar yang lain. Karena kita dua nggak pernah jujur. Laki-laki dalam kodrat selalu dan selalu lebih cepat selesai daripada perempuan dalam masalah seks. Maka itu ketika suami tidak kenal istrinya, termasuk masalah seks, istri seringkali sakit hati karena suami dianggap egois. Kamu yang cari nikmat buat dirimu sendiri, tapi kamu gak pernah mikir aku. Saudara, kalau Alkitab begitu jujur, sampai nafas dari hidung istri aja ditulis, betapa luar biasanya kitab suci ini. Tidak ada kitab suci agama apapun juga yang sedetil ini. Katakan amin. Dan ini sungguh luar biasa. Saya pernah konseling, saya belum pernah ketemu laki-laki sebodoh orang itu. Ketika mereka ribut, maaf, dengarkan para konselor. Kalau ada keributan suami istri, setelah kita cari diagnosa istilah medisnya, enggak ketemu jawabannya, sudah percaya, larilah kepada masalah seks, suruh mereka jujur. Di situ terjadi penyumbatan atau benang ruwet itu. Seringkali yang jadi korban pasti istri. Nah, terus ketika saya buka itu, istrinya yang nyeletuk duluan. Maka itu suami-suami hari ini rendahkan hatimu, jangan sombong. Tanya pada istri kita mulai hari ini. Selama kita menikah ini, jujur. Seringkali istri gak bisa jujur karena lihat suaminya kayak macan lapar begitu. Sehingga tiap kali istri mau ngomong gak ada kesempatan, saya takut duluan. Hari ini jujur para suami, beri kesempatan pada istri kita untuk ngomong. Masalah uang sudah beres, masalah apa? Coba masalah yang satu ini. Kamu puas gak dengan aku? Suruh terbuka. Maka itu kalau Yesus saja dengan kita, dengar ini, dia mau memuaskan kita, katakan amin saudara. Dia rindu kita itu senang dalam hukum hubungan seks. Dengarkan ini, Roh Kudus tolong supaya kami gak pikiran cabul dalam nama Yesus Tuhan. Tapi inilah kebenaran yang harus kami mengerti, Bapak. Engkau baik sekali, engkau baik Tuhan. Ketika seorang istri sedang terengah-engah karena bisa menikmati apa yang dikerjakan suaminya, setiap suami akan bangga karena dia sudah bisa menyenangkan istrinya. Suami-suami dengar ini dalam nama Yesus. Kita boleh bangga kepada diri kita terhadap untuk istri kita. Bukan karena kita bisa memberikan duit yang cukup buat dia. Tidak. Istri gak pernah cukup merasa puas hanya dengan duit. Karena dia perlu suaminya ngerti dirinya. Katakan amin. Istri gak cuma puas karena dibawa ke luar negeri, diberikan berlian. Tidak. Tapi ketika hubungan itu terjadi dan istri merasa puas,